bahwa sebenarnya baik orang Yahudi maupun orang munafik pada zaman itu benar-benar tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi. Mereka sama-sama tahu tentang itu. Mereka sama-sama tahu bahwasanya Islam itu benar. Mereka sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu benar adanya. Oleh karena itu ketika mereka tidak beriman bukan karena ketidaktahuan mereka, tapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita ada di program One Day One Ayah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke ayat 76 dari surat Al-Baqarah, masih tentang bagaimana perilaku orang-orang Bani Israel. Nah, tapi saat ini yang dibicarakan adalah Bani Israel di zaman Rasulullah SAW atau di masa sahabat. Apa yang mereka lakukan, bagaimana perilaku, sikap mereka, kita akan bahas di ayat ke-76 ini. Tapi sebelumnya, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya. Tidak lebih dari Rp150.000 ya, untuk bisa memiliki mushaf yang insya Allah sangat bermanfaat ini untuk tadabbur makna kata demi kata ayat-ayat Al-Quran dan juga menelaah dari sudut nahwunya. Semoga ini bisa kita manfaatkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Baik, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqu, dan ketika berjumpa siapa mereka, angka 6 ini siapa? Boleh dicek di sebelah bawah dari tasrif kata. Ini terjemah tasrif kata di bawah, ini angka 6 orang-orang munafik. Ini nanti adalah percakapan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Kalau angkanya 5 orang-orang Yahudi, angkanya 6 adalah orang-orang munafik. Baik, kita ulangi, kita baca. Wa idza laqu, dan ketika berjumpa siapa mereka, orang-orang munafik, alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka, alladzina. Qalu, maka berkata siapa mereka, orang-orang munafik. Mereka berkata, amanna, telah beriman siapa kami. Wa idza khala, dan ketika, ini harusnya tidak ada merahnya, harusnya saya ulangi, ini harusnya tidak ada merahnya, langsung bacanya ke sini karena ini adalah dzaraf dan ini adalah fiil selanjutnya. Wa idza khala, dan ketika telah kembali. Sebenarnya maknanya khala itu tidak kembali ya. Jadi khala ini maknanya ketika satu pihak menyendiri kemudian tidak ada pihak yang lain, itu diistilahkan dengan khala. Itu biasa dalam istilah yang lain kholwah. Kholwah itu menyendiri ya. Kholwah misalkan ada 2 orang itu hanya berdua-duaan saja, itu istilahnya kholwah. Itu sama khola ini ya. Jadi ketika seseorang tidak berada di tempat ramai atau ada pihak lain, jadi mereka hanya pihak tertentu saja, diistilahkannya khola. Nah, tapi kita pakai makna yang lebih mudah mungkin. Ini bukan makna yang sebenarnya, tapi saya ulangi lagi. Wa idza khala, dan ketika telah kembali atau telah menyendiri, tapi ya nggak tahu mana yang pas lah. Intinya kita paham lah seperti itu. Bahasa Arab ini sebenarnya kesulitan untuk diterjemah semuanya. Jadi saya ulangi sahabat Fuadi, terjemah ini sebenarnya tidak benar-benar bisa menggantikan bahasa Arab ya. Jadi ini sudah interpretasi, sudah masuk dari tafsir kata. Tapi itu nanti kalau pengen benar-benar tahu maknanya ya tetap bahasa Arab itu. Makanya teks Arabnya ini tidak bisa tergantikan. Jadi ini terjemahan ini hanya untuk mendekatkan pemahaman kita saja. Wa idza khala, dan ketika telah kembali atau ketika telah menyendiri siapa ba'duhum, sebagian mereka orang-orang munafik, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Ya, ketika mereka orang-orang munafik ini telah
bersama dengan orang yang lain yang satu frekuensi dengan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak ada orang beriman di situ. Walu, maka berkata siapa mereka? Nah, ini orang-orang Yahudi berkata. Ketika si orang munafik sudah bertemu dengan orang-orang Yahudi, ini satu golongan mereka sebenarnya. Qalu, maka ini nanti si orang-orang Yahudinya akan berkata, atuhadditsunahum, apakah akan menceritakan siapa kalian, maksudnya di sini orang-orang munafik, hum pada mereka, alladzina amanu, kalian kok ketemu dengan orang-orang yang beriman kepada Muhammad, lalu kalian juga ngaku beriman, amanna. Apakah kalian akan menceritakan kepada mereka, orang-orang yang telah beriman itu, menceritakan bima pada sesuatu, fataha yang telah menerangkan siapa Allahu Allah alaikum pada kalian. Apakah kalian nanti orang-orang munafik, kalian akan menceritakan kepada mereka, orang-orang yang beriman itu, menceritakan apa yang telah Allah terangkan kepada kalian. Nah, ini apa yang diterangkan nanti kita bahas. Liyuhajukum, agar dapat menyanggah siapa mereka orang-orang beriman, kum pada kalian, bihi dengan hal itu, dengan sesuatu itu, inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah tidak mengerti siapa kalian? Baik, kalau kita terjemah, dan ketika orang-orang munafik berjumpa dengan orang-orang yang beriman, berjumpa orang-orang yang mereka beriman, maka mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman. Jadi mereka pura-pura mengaku beriman. Dan ketika mereka sebagian orang-orang munafik itu bertemu dengan sebagian yang lain, yang golongan mereka yang Yahudi, maka mereka orang-orang Yahudi akan berkata, apakah kalian orang-orang yang sudah mengaku iman, yang munafik ngaku iman tadi itu, apakah kalian akan menceritakan pada mereka orang-orang yang beriman sesuatu yang Allah telah menerangkan pada kalian, sehingga mereka orang-orang yang beriman dapat berhujjah, dapat berargumentasi menyanggah kalian dengan menggunakan sesuatu itu di sisi Tuhan kalian. Apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Baik, Sobat Fadhil rahimakumullah, kita akan bahas ayat ini seperti yang kemarin. Nahwunya kita persingkat, kita bahas nahwu ataupun sorofnya yang bagian sulit-sulitnya saja atau bagian yang agak aneh. Untuk yang biasa-biasa langsung kita bahas tapi secara umum dan dipercepat saja. Baik, langsung kita gunakan papan tulis. Baik, wa idza laqu, dan ketika berjumpa. Ingat, ini saya ingatkan biar tidak keliru, sorofnya, tasrifannya ini dari laqiya yalqa, ya, sama dengan alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Berarti di sini ada i'lal apa saja. Di sini aslinya laqiya bertemu dengan wawu jamak, berarti laku aslinya laqiyu, ya, aslinya seperti ini ya. Terus kemudian berarti di sini ada pembuangan, ya-nya dibuang, kemudian harokatnya ya domah diberikan ke qaf di sini. Jadilah dia laku. Ini asal mulanya. Wa idza laku, dan ketika berjumpa siapa mereka. Laqiya berarti di sini mabni apa? Mabni dhammah. Baik, kita masuk ke nahwunya. Laku ini berarti adalah fi'il madhi. Hukumnya mabni apa? Mabni dhammah, karena bersambung dengan wawu jamak. Mana mabni dhammahnya? Tidak ada, bukan ini, karena qaf ini baru ain fi'il. Mabni dhammahnya berada pada huruf ya yang dibuang, ya. Tapi terus kemudian harokatnya diberikan kepada huruf qaf ini. Tapi ini disebut belum mabniyah karena ini adalah baru ain fi'il, huruf kedua. Baik, kita lanjut. Wa idza laqu, ketika berjumpa siapa mereka, wawu ini berarti sebagai fa'ilnya. Dan ketika mereka orang-orang munafik berjumpa, alladzina, pada orang-orang, amanu yang beriman siapa mereka? Berarti alladzina sebagai maf'ul, yang i'rabnya nasab tapi hanya dalam mahal. Ingat, alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul ini akan diikuti oleh silah. Silah ini akan
di dalamnya ada aid. Baik, silahnya mana? Ini amanu, ini adalah fi'il madhi bertemu dengan fa'ilnya berupa wawu. Ini berarti jumlah. Jumlah inilah yang berkedudukan sebagai silahnya isim mausul alladzina. Wa idza laku, dan ingatlah, bukan enggak pakai ingatlah. Wa idza laku, dan ketika berjumpa siapa mereka alladzina, pada orang-orang amanu yang mana silah yang beriman, siapa mereka alladzina, qalu, maka berkata siapa orang-orang munafik. Jadi qalu ini adalah menjadi jawab dari idza yang di depan. Baik, idza yang di depan adalah dari sisi arti dia adalah isim syarat. Ya, syarat. Nanti ini jawabnya ini. Qalu di sini jawab. Dari sisi kedudukan dia adalah dzaraf, sehingga i'rabnya adalah nasab, itu idza. Baik. Dan ketika berjumpa siapa mereka alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka alladzina, qalu, maka berkata siapa mereka. Siapa yang berkata di sini? Ini yang berkata adalah sama dengan yang berjumpa di sini. Nah, ini kalau di Fuadi kita berikan angka 6. Ini artinya siapa? Orang-orang munafik, orang-orang yang munafik yang dibahas dalam beberapa ayat ini. Ya, orang-orang munafik atau orang-orang munafik tapi yang dari ahli kitab, ya, yang dari Yahudi. Qalu, maka berkata siapa mereka? Amanna, beriman siapa kami. Amanna. Ingat, ini asalnya amanah, ya. Amanah, beriman, bertemu dengan na, dhamir rafa mutaharik na, berarti kemudian disukunlah nun yang pertama, kemudian diidghamkan jadilah amanna. Oleh karena itu untuk pewarnaan di sini kita gunakan warnanya nunnya sampai sini ini warnanya masih hijau, ya. Sampai sini ini masih hijau. Nanya kita warnai biru karena nanya ini isim, sementara amanah sampai sini itu fi'il. Maka sampai non kemudian tasdidnya kita warnai hijau, lambang untuk fi'il. Nanya kita warnai biru untuk warnanya isim. Qalu, berkata siapa mereka? Amanna, beriman siapa kami. Selesai. Wa idza khala, ini sudah sedikit saya singgung tadi. Jadi khala itu maknanya adalah ketika satu pihak itu menyendiri, ya, khalwah, menyendiri hanya satu pihak, bukan berarti seorang diri, tidak. Karena misalkan khalwah yang diharamkan itu ketika laki-laki dan perempuan menyendiri maksudnya mereka tidak ada pihak lain di situ, hanya berdua-dua saja. Bukan menyendiri itu harus sendiri, bukan, maksudnya bukan begitu. Nah, di sini sama, idza khala maksudnya begitu, tapi kesulitan kita terjemahkan dengan begitu, maka kita katakan wa idza khala, dan ketika kembali, gitu ya. Hanya mereka bertemu orang beriman kemudian kembali kepada kaumnya orang-orang Yahudi, ini adalah diistilahkan wa idza khala. Di situ tidak ada orang mukmin, tidak ada alladzina amanu, tidak ada. Ketika di depan alladzina amanu mereka mengatakan kami juga beriman. Ketika tidak ada alladzina amanu, tidak ada orang-orang yang beriman, mereka hanya menyendiri atau kembali siapa ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Sebagian orang-orang Yahudi itu pura-pura beriman, sebagian yang lain itu mereka kokoh dengan keyahudiannya. Apa yang dikatakan qalu, maka mengucap. Siapa ya di sini yang mengucap? Di sini yang mengucap kita kasih angka 5 adalah orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi. Kalau yang qalu yang di sini, ini kita kasih angkanya 6, ini adalah orang-orang munafik. Ini sudah ada orang-orang munafik, ya. Jadi ini orang-orang munafik. Jadi di sini ada dua pihak tapi sebenarnya satu pihak, ya. Apa yang dikatakan mereka? Ini saya tulis terlebih dahulu biar untuk mempercepat pembahasan kita. Apa yang mereka katakan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang munafik tadi, yang kalau di depan orang beriman ngomong beriman, ini orang munafik. Nah, begitu kembali bersama dengan orang-orang yang Yahudi yang tidak ikut munafik, orang Yahudinya akan ngomong seperti ini. Atuhaditsunahum, apakah, hamzah ini huruf istifham. Tuhaditsuna ini fi'il mudhari'.
fi'il mudhari yang dia kategorinya adalah af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah tidak didahului amil nasib dan jazim, berarti dia sepi. Karena sepi dari amil nasib dan jazim berarti dia harus rofa. Rofanya af'alul khamsah dengan tetapnya nun. Atau haditsunahum. Nah, ini nanya ini adalah nun tanda i'rab rofa. Apakah akan menceritakan siapa kalian? Siapa kalian? Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini berupa wawu jamak. Ya, fa'ilnya di sini berupa wawu jamak. Wawu jamak itu isim dhamir yang mabni, maka rofaknya hanya dalam mahal. Apakah akan menceritakan siapa kalian? Hum, pada mereka. Mereka di sini mereka orang-orang yang beriman. Ya, seakan-akan orang Yahudi bilang begini, hei orang-orang munafik, seakan-akan ya, tapi seakan-akan, hei orang-orang munafik, apa kamu akan menceritakan kepada orang-orang yang beriman itu bima terhadap sesuatu atau pada sesuatu fataha yang telah mengungkap, membuka, maknanya maksudnya menerangkan siapa Allahu Allah alaikum pada kalian. Ya, ma bima, ya saya tulis di sini bima, baknya huruf jar, ma-nya adalah isim mausul. Isim mausul ini maknanya belum jelas, dijelaskan oleh silah setelahnya. Silahnya berupa apa? Fatahallahu alaikum. Apakah kalian akan menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman sesuatu yang telah Allah buka, yang telah Allah terangkan kepada kalian? Ya, jadi di sini ma sesuatu yang Allah telah membuka atau menerangkan alaikum kepada kalian. Fataha fi'il madhi. Ya, ingat ini fi'il madhi. Lafaz Allah di sini sebagai fa'il, alaikum adalah sebagai jar majrur menunjukkan objek. Ya, dah kita lanjutkan. Seakan-akan mereka mengatakan seperti ini, Allah, apakah kalian akan menceritakan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang Allah telah membuka, telah menerangkan dengan jelas kepada kalian? Di sini pakainya kata-kata fataha. Fataha itu makna aslinya membuka, sesuatu yang tertutup kemudian dibuka. Ini fataha, membuka. Maka di sini sesuatu yang Allah telah membuka, menerangkan dengan jelas alaikum kepada kalian. Para ulama nanti apa sesuatu ini yang dimaksud? Sebagian ulama menyebut adalah informasi terkait kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwasanya Muhammad itu seorang nabi itu di kitab Taurat itu sudah sangat jelas, sangat gamblang, mulai dari ciri-cirinya bagaimana yang ada di fisik, ciri-ciri sikap perangainya, termasuk bahwa dia tidak menerima sedekah dan seterusnya. Itu ciri-cirinya jelas sekali, sehingga ketika mereka bertemu dengan Muhammad ini mereka sudah tahu ini adalah memang benar-benar nabi. Ya, nah orang-orang Yahudi yang kekeh dengan keyahudiannya, yang karena saking dongkolnya mereka tidak mau iman meskipun tahu kebenarannya, lah ini mengatakan kepada orang-orang yang munafik, ya, apakah kalian akan menceritakan, akan menyatakan kebenaran Muhammad sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepada kalian? Kalau kalian melakukan itu liyuhajukum, agar ya menjadi hujah, akan menjadi argumentasi, membuat itu menjadi argumentasi siapa mereka, orang-orang yang beriman, kum pada kalian, bihi dengan nyama. Apakah kalian akan memberitahukan, menceritakan tentang sesuatu yang Allah telah buka kepada kalian, kalian beritahukan kepada orang-orang yang beriman, sehingga mereka nanti akan berargumen justru dengan itu untuk mengalahkan kalian, ya, liyuhajukum, untuk berhujjah, untuk menyanggah siapa mereka orang-orang yang beriman, kum pada kalian, bihi dengannya, dengan apa yang kalian ceritakan itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Ya, jadi kan mereka ini
apa ya, semoga bisa dipahami lah tapi ya. Jadi ini orang-orang munafik datang kepada orang-orang yang beriman, kemudian mengatakan kami juga beriman kok. Nah, yang ditakutkan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini menyisakan sebenarnya di Taurat memang ada keterangan bahwasanya Muhammad ini nabi. Lah, yang ditakutkan adalah mereka mengatakan ini sehingga akhirnya orang-orang yang beriman punya satu argumentasi di hadapan Allah, ya Allah, sungguh mereka dulu telah mengakui bahwasanya Muhammad adalah nabi sebagaimana yang engkau beritahukan di dalam kitab mereka Taurat. Seakan-akan seperti itu. Ya, ini kalau kita mau panjang kira-kira seperti itu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini adalah masih ucapan orang-orang Yahudi kepada orang-orang munafik. Jadi orang-orang Yahudi ini punya pendapat sebaiknya kita tidak usah sama sekali bersentuhan dengan orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan pengikutnya. Kita tidak usah sama sekali bersentuhan dengan itu. Versi orang Yahudi. Lah, versi orang-orang munafik ini orang-orang oportunis. Mereka mencari peluang. Kalau kami tidak ke sana, iya kalau orang Yahudi nanti menang. Kalau ternyata nanti yang lebih sukses secara politik maupun ekonomi adalah Muhammad dan golongannya, bagaimana nasib kita? Maka mereka ini orang yang tidak punya tidak punya pendirian ya. Mereka bukan lagi tentang agama yang dibicarakan, tapi tentang keuntungan mereka ya. Jadi yang dibicarakan sudah tentang opportunity mereka. Mereka oportunis, orang yang hanya mencari bagaimana mereka akan aman. Mereka tidak lagi penting tentang agama. Ini orang-orang munafik. Sementara orang-orang Yahudi ini ya sama saja. Orang-orang Yahudi ini mereka berpegang teguh tidak akan mengiyakan kenabian Nabi Muhammad ya, tidak akan mengiyakan kenabian Muhammad, tidak akan pernah mengaku beriman meskipun hanya di dalam mulut. Sementara orang-orang munafik dia mengaku beriman tapi hanya di dalam mulut saja, sementara hati mereka sebenarnya tetap ingkar. Nah, ini yang dikritik, yang diceritakan. Nah, maka nanti kita akan masuk ke ayat berikutnya yang menyampaikan bahwasanya jangan kalian kira ketika kalian menyembunyikan itu lalu kalian aman, karena Allah mengetahui baik yang kalian nampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Nah, itu nanti di ayat berikutnya. Tapi di ayat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah bahwa sebenarnya baik orang Yahudi maupun orang munafik pada zaman itu benar-benar tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi. Mereka sama-sama tahu tentang itu. Mereka sama-sama tahu bahwasanya Islam itu benar. Mereka sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu benar adanya. Oleh karena itu ketika mereka tidak beriman bukan karena ketidaktahuan mereka, tapi karena memang baghyam min indi anfusim, karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Maka Sobat Fuadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana juga diingatkan di ayat-ayat yang lain yang bisa kita ambil pelajarannya? Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang model seperti ini. Apa itu? Mereka yang tahu tentang kebenaran tapi mengingkari kebenaran itu karena mereka merasa tidak diuntungkan oleh kebenaran itu. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita mengetahui dengan benar tentang suatu kebenaran lalu mengingkari kebenaran itu hanya karena kita tidak diuntungkan oleh kebenaran itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka katakan yang hak itu hak, katakan yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan jangan mengkaitkan kebenaran dan kebatilan dengan keuntungan kita sebagai pribadi. Ini akan menghancurkan kita karena kita akhirnya tidak lagi akan mengakui kebenaran dan justru kita akan mendukung kebatilan hanya karena itu menguntungkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Demikian ayat ini selesai kita kaji dengan cepat. Karena nahunya tidak begitu kita masukkan ya, tapi sudah untuk versi yang penting-penting tadi sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Wahyudi, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.